Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaisa dari kelas 5A, NIM 19064110034. Di sini saya akan menjelaskan hasil atau penyelesaian dari soal UTS Statistika Pendidikan. Pada soal pertama, yaitu menggunakan uji T independen, data pengaruh penggunaan musik klasik pada kelompok kontrol dan eksperimen. Asumsinya, data berdistribusi normal, kemudian parameter yang diuji adalah rata-rata. Untuk H0-nya, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata, banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. Sedangkan H1 atau hipotesis alternatifnya yaitu ada perbedaan rata-rata, banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. Kemudian untuk taraf kepercayaannya yaitu 95% dengan taraf signifikan atau nilai alfanya yaitu 0,05. Pada data ini menggunakan uji T independen, di mana sebelum kita menggunakan uji T independen, kita harus menentukan uji homogenitasnya. Untuk menguji homogenitas, kita akan mencari varian terbesar dan varian terkecil dari kedua data, yaitu pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan var titik S buka kurung, lalu kita blok pada kelompok kontrol. Lakukan hal yang sama pada kelompok eksperimen. Sehingga sudah dapat dilihat bahwa yang termasuk varian terbesar adalah kelompok kontrol, sedangkan yang termasuk varian terkecil yaitu kelompok eksperimen. Selanjutnya kita akan klik data analisis, kemudian memilih F-test to sample for variance. Pada variabel pertama yaitu variabel terbesar atau varian terbesar, yaitu pada kelompok kontrol, sedangkan variabel kedua yaitu pada kelompok eksperimen. Checklist label, untuk alfanya tidak perlu diubah, kemudian pilih output range karena diletakkan tidak di worksheet yang baru. Maka diperoleh data yaitu nilai F dengan F critical quantile. Sebentar. Kriteria pengujian homogenitas, apabila F kurang dari F tabel maka H0 diterima. Sedangkan apabila F lebih dari atau sama dengan F tabel maka H0 ditolak. Di sini F-nya yaitu 1,124, sedangkan F tabelnya yaitu 2,448. Karena 1,124 atau nilai F-nya lebih kecil dari nilai F tabel atau 2,448, maka H0 diterima. Selain itu, kita bisa menggunakan p-value-nya. Di sini kriteria pengujian homogenitasnya apabila p-value lebih besar atau sama dengan alfa, maka H0 diterima. Sedangkan p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Di sini p-value-nya adalah 0,40. Yang menunjukkan bahwa p-value lebih besar dari taraf signifikan atau 0,05. Maka H0 diterima. Sehingga dapat diketahui dari
Hasil uji homogenitas itu merupakan data homogen. Selanjutnya kita akan menguji T independen. Kita klik data, lalu ke data analisis, kemudian kita pilih t-test to sample assuming equal variance, kemudian klik OK. Kita masukkan untuk variabel pertamanya, variabel kedua yaitu kelompok eksperimen, klik label, kemudian pilih output range, kita letakkan di bagian sini. Untuk uji T independen, kita dapat melihatnya menggunakan T-tabel dan T-hitung atau menggunakan p-value dan taraf signifikan atau alfa. Di mana di sini karena datanya dua arah, berarti kita fokus pada T-start dan T-critical to tail. Pada nilai T-start atau T-hitung yaitu min 2,028, sedangkan T-tabel yaitu 2,04. Berdasarkan pernyataan atau kriteria pengujian, T-start berada di antara min T-tabel dengan T-tabel. Maka H0 diterima. Kita juga bisa melihat dari p-value-nya, karena di sini tutil, kita lihat di p-value tutilnya, yaitu p-value-nya sama dengan 0,052, yang ini menunjukkan bahwa p-value lebih besar dari nilai taraf signifikan atau nilai alfanya. Maka H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. Selanjutnya yaitu pada soal nomor 2. Yaitu data hasil kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Diasumsikan data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata, H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. H1 atau H alternatifnya yaitu ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk taraf kepercayaannya yaitu 95%, yang artinya taraf signifikannya atau alfanya yaitu 0,05. Di sini kita akan menggunakan uji T berpasangan. Untuk menghitung uji statistik, sama seperti pada uji T independen sebelumnya, yaitu kita klik data analisis, kemudian kita pilih t-test paired to sample for means, kemudian klik OK. Pada variabel pertama, kita masukkan data pada pretest. Untuk variabel kedua, yaitu data pada posttest. Checklist label, kemudian pilih output range, lalu klik OK. Baik, dalam uji statistik, yaitu kita bisa menggunakan T-tabel dengan T-hitung, atau kita bisa menggunakan p-value dengan alfa. Baik, karena di sini termasuk dua arah atau tutil, maka kita fokus pada T-start atau T-hitungnya, dan T-critical tutil.
atau T-tabelnya. Di mana pada T-stat ini nilainya min 5,40, sedangkan untuk T-tabelnya yaitu 2,14. Pernyataan yang memenuhi pada data yang diperoleh yaitu T-start atau min 5,40 itu kurang dari min T hitung atau min 2,14. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selain itu, kita bisa melihat dari p-value-nya, yaitu kita lihat di p-truth tail. Kita beri warna berbeda terlebih dahulu. Nah, di sini nilai p-value-nya, agar lebih jelas kita bisa lihat di atas bahwa p-value-nya yaitu 0,00009. Jadi p-value-nya itu sama dengan 0,00009 kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H1-nya diterima. Apabila sudah diperoleh data seperti ini, maka pada soal nomor 2 dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah penelitian. Karena di sini H1 yang diterima, sedangkan H0-nya tidak ditolak. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.